Ia tidak menyebut hujan deras atau banjir kiriman. Yang ia lihat justru sesuatu yang datang dari laut, seperti ombak besar, deras menghantam tanpa banyak peringatan. Banyak yang kemudian mengaitkannya dengan megastruct Selat Sunda. Ancaman latennya oleh para ahli disebut hanya soal waktu dan berpotensi memicu tsunami dahsyat. Hatgumai sendiri tidak pernah menyebut istilah teknis apapun. Ia cuma menggambarkan visual air laut yang naik dan menabrak. Benar atau tidak, tentu kita semua berharap ramalan ini tidak pernah terjadi. Tapi ini belum yang paling mencengangkan. Hatgumai juga meramalkan kebakaran besar yang melanda gedung pemerintahan penting di Jakarta. Diprediksi terjadi sebelum pertengahan tahun 2026. Menurutnya peristiwa ini bukan karena sabotase, melainkan kelalaian manusia atau human error. Gedung yang terbakar disebut merupakan bangunan tinggi dan menyimpan dokumen-dokumen penting negara. Masih di tahun yang sama, Gumai menyebut akan muncul kasus korupsi besar. Ia tidak menyebut inisial atau jabatan, tapi menegaskan kasus ini akan menjadi sorotan nasional, menyeret nama besar dan memicu kemarahan publik. Airnya berwarna hijau toska. Lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan. Hatgumai, sosok yang namanya kembali naik ke permukaan. Setelah disebut lebih dulu menyinggung dugaan perselingkuhan dan perceraian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jauh sebelum isu ini ramai di publik. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Hatgumai? Kenapa ramalannya sering dianggap kena? Dan yang paling bikin merinding, apa saja yang ia ramalkan untuk tahun 2026? Tapi sebelum itu, satu hal penting. Video ini tidak bertujuan menggiring kalian untuk mempercayai ramalan. Hatgumai mengklaim sekitar 5 ramalannya meleset. Tanya, kalian nilai sendiri. Karena di video ini, kita akan membedah fakta, rekam jejak, dan kontroversinya, bukan sekedar percaya atau tidak. Nama lengkapnya Hardiansyah Gumai, publik lebih mengenalnya sebagai Hatgumai. Kalau kita merujuk ke Wikipedia, informasi tentang dirinya justru terbilang minim. Ia cuma dicatat sebagai aktor, presenter, dan paranormal berkebangsaan Indonesia. Lahir di Palembang pada tahun 1989. Namun di balik dunia hiburan ada satu fakta yang jarang disorot. Hatgumai juga meniti karir di bidang militer, tepatnya sebagai komando cadangan TNI Angkatan Udara. Jadi host dan presenter di berbagai program televisi, perlahan wajahnya makin akrab di layar kaca. Tapi popularitasnya benar-benar melonjak ketika Hatgumai dikenal sebagai peramal nasib para artis Indonesia. Menariknya, kemampuan ini bukan muncul mendadak. Hatgumai mengaku sudah beramal sejak kecil, setelah mengalami kecelakaan serius yang membuatnya kehilangan mata kiri. Ia kemudian menerima donor mata dari jenazah. Sejak saat itu, ia mengklaim mulai mengalami penglihatan yang tak biasa. Banyak orang menyebut kemampuannya sebagai indera keenam, tapi Hatgumai punya istilah sendiri, menyebutnya penerawangan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua penerawangan ini selalu tepat? Atau justru disinilah misterinya dimulai? Soal klaim 15% meleset ini bukan sekedar sesumber. Mari kita coba kilas rekam digitalnya pelan-pelan. Dari 19 Agustus 2025 muncul video Hatgumai di YouTube Denny Sumargo yang membahas kemungkinan kejadian besar di tahun 2025. Salah satu yang paling disorot adalah penglihatannya tentang bencana yang berkaitan dengan air di wilayah Sumatera. Ia menggambarkan situasi yang ekstrim, kacau, dan menimbulkan kepanikan. Ketika kemudian bencana besar benar-benar terjadi, banyak warganet menyebut visual ramalan dan realitasnya terasa sama-sama ekstrim. Dari sinilah narasi kok bisa pas mulai bergema lagi. Lalu kita tarik ke belakang ke ramalan Hatgumai di tahun 2024. Saat ia menyebut akan ada gerakan besar yang mencoba menggoyangkan kekuasaan Presiden Prabowo. Ramalan ini kemudian dihubungkan publik dengan gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Kerusakan, pembakaran gedung DPR, sampai munculnya isu geng Solo yang disebut-sebut berada di balik skenario aksi. Atau bisa jadi ramalan ini baru akan benar terjadi di tahun 2026. Apakah ini benar-benar ramalan yang tepat atau cuma tafsir publik yang cocok-coki? Perdebatan dimulai dari sini. Di ranah selebriti, nama Inara Rusli juga sering dikaitkan dengan penerawangan Hatgumai. Ia beberapa kali menyebut Inara akan menikah lagi dan ini kemudian terjadi. Bahkan isu rekaman CCTV perselingkuhan artis yang sempat ia singgung oleh netizen dikaitkan dengan drama rumah tangga Inara. Contoh lain datang dari Bunga Citra Lestari. Hatgumai pernah menyebut calon suami BCL bukan dari kalangan selebriti, dan ramalan ini pun disebut publik terbukti. Tidak berhenti di situ, ia juga beberapa kali menerawang Likal Andi Ricis. Sampai pada satu titik Hatgumai menyebut artis berinisial R ini akan bercerai.
Dan lagi-lagi netizen mengaitkannya dengan The Riches. Dengan deretan contoh ini, wajar kalau Hat Gumai merasa percaya diri mengklaim ramalannya sangat tepat. Tapi justru disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau ramalan-ramalan masa lalu saja bikin publik merinding, lalu bagaimana dengan yang ia lihat untuk tahun 2026? Setelah ramalan soal bencana di Sumatera, satu hal yang luput dibahas publik adalah penerawangan Hat Gumai tentang Pulau Jawa. Ia tidak menyebut hujan deras atau banjir kiriman. Yang ia lihat justru sesuatu yang datang dari laut, seperti ombak besar, deras menghantam tanpa banyak peringatan. Banyak yang kemudian mengaitkannya dengan megastructure Selat Sunda. Ancaman latennya oleh para ahli disebut hanya soal waktu dan berpotensi memicu tsunami dahsyat. Hat Gumai sendiri tidak pernah menyebut istilah teknis apapun. Ia cuma menggambarkan visual air laut yang naik dan menabrak. Benar atau tidak, tentu kita semua berharap ramalan ini tidak pernah terjadi. Tapi ini belum yang paling mencengangkan. Hat Gumai juga meramalkan kebakaran besar yang melanda gedung pemerintahan penting di Jakarta. Diprediksi terjadi sebelum pertengahan tahun 2026. Menurutnya peristiwa ini bukan karena sabotase, melainkan kelalaian manusia atau human error. Gedung yang terbakar disebut merupakan bangunan tinggi dan menyimpan dokumen-dokumen penting negara. Jika benar, dampaknya bukan sekedar fisik, tapi juga administratif dan politik. Masih di tahun yang sama, Gumai menyebut akan muncul kasus korupsi besar. Ia tidak menyebut inisial atau jabatan, tapi menegaskan kasus ini akan menjadi sorotan nasional, menyeret nama besar dan memicu kemarahan publik. Dengan hiburan, penerawangannya tidak kalah sensasional. Hat Gumai menyebut seorang penyanyi LM yang diketahui sudah 2 kali menikah, diprediksi kembali mengalami perceraian pada 2026. Tepatnya setelah bulan Juni, namun tidak disebut tapi cirinya cukup membuat publik berspekulasi. Ia juga menyinggung aktor muda yang dikenal aktif di dunia olahraga yang diprediksi akan terjerat kasus hukum terkait narkoba. Sebuah kejatuhan karir yang disebut terjadi secara tiba-tiba. Ramalan paling berat datang dari sosok aktor multitalenta berusia 40 hingga 50 tahun. Berciri kulit tamu matang dan rambut sebahu. Menurut Hat Gumai, aktor senior ini akan jatuh sakit lalu meninggal dunia sekitar Agustus hingga September 2026. Meski banyak gambaran kelam, Hat Gumai menutup penerawangannya dengan nada optimis. Ia menyebut Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Tapi perubahan ini katanya tidak instan. Harus lewat proses, guncangan, dan fase yang tidak nyaman. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini sekedar peringatan atau potongan masa depan yang sedang mendekat? Setiap ramalan selalu punya 2 wajah, yang satu percaya, yang lain menolak mentah-mentah. Hat Gumai berada tepat di tengah pusaran itu. Banyak kritik diarahkan pada pola ramalannya yang dinilai terlalu umum. Terbuka untuk multitafsir, mudah dikaitkan dengan berbagai peristiwa setelah kejadian benar-benar terjadi. Inilah yang sering disebut sebagai efek cocok logi. Ketika realitas datang, manusia cenderung mencari potongan masa lalu yang terasa mirip, lalu menyatukannya. Dari sudut pandang jelas bukan prediksi yang bisa diuji atau diverifikasi secara metodologis. Tidak ada data, tidak ada variabel terukur, dan tidak ada mekanisme sebab akibat yang bisa dibuktikan. Karena itu banyak pihak menganggap penerawangan Hat Gumai tidak lebih dari hiburan publik, bagian dari budaya populer yang selalu haus sensasi. Tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat berbeda. Mereka melihat konsistensi waktu, kemiripan visual, dan keberanian Hat Gumai menyampaikan prediksi sebelum peristiwa terjadi sebagai sesuatu yang layak diperhatikan. Bukan untuk dipercaya sepenuhnya, tapi cukup untuk dijadikan peringatan. Di titik inilah refleksi penting muncul. Ramalan bukan kepastian, ia bukan takdir, bukan pula vonis masa depan. Yang lebih berbahaya bukanlah ramalan itu sendiri, melainkan cara kita menyikapinya. Ketika ramalan dipercaya mentah-mentah memicu ketakutan, kepanikan, bahkan pengambilan keputusan yang keliru. Sebaliknya, jika ditertawakan tanpa nalar, kita juga menutup ruang refleksi. Hat Gumai suka atau tidak hanyalah manusia yang menafsirkan apa yang ia lihat dengan caranya sendiri. Masyarakat tetap perlu bersikap kritis, rasional, dan bijak. Karena pada akhirnya masa depan tidak ditentukan oleh ramalan, melainkan oleh pilihan yang kita ambil hari ini.